Karis dan Shalom. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 4. Kita akan lanjutkan bacaan kita di minggu ini. Sekali lagi, bacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes pasal 4. Kita baca dari ayat 43 sampai dengan ayat 54. The reading of the Word of God is taken from John chapter 4, verse 43 up to 54. Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat yang ke-54. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ayat 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God.
Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah kuasa penyembuhan Yesus dari jarak jauh kepada anak pegawai istana itu. The power of the healing by our Lord Jesus Christ from a long distance. The power of healing of our Lord Jesus Christ from a long distance. There are 3 points: the request, the response, and the result. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang permohonan dari pegawai istana itu, kemudian ada pemberian jawaban, lalu ada hasilnya, penerimaan hasil dari penyembuhan. From a long distance, kuasa Tuhan Yesus terjadi dari jarak jauh. Bagi anak-anak muda atau orang-orang yang masih single ataupun yang sudah tua, bicara tentang hal long distance itu menarik. Karena ini zamannya orang ingin berrelasi secara long distance relationship. LDR. Long distance relationship. Lewat WA, lewat Facebook, lewat telepon, video calling, long distance. Jadi orang yang jauh di Amerika bisa adakan hubungan dengan orang di Indonesia, bisa adakan relasi dengan orang di Filipina, bisa adakan relasi dengan di mana-mana. Dan sekarang sudah makin terjadi relasi dan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara romantis dan terjadi perkawinan campur, yang hal yang biasa sekarang. Kalau dulu susah karena long distance relationship itu sulit. Sekarang sepertinya gampang dan itu menjadi asik. Maka harusnya topik bicara tentang long distance ini menarik kita. Saya tidak bicara tentang long distance relationship berhubungan dengan khotbah ini, tapi saya pikir saya omong ini untuk menolong kita mengerti what is the meaning of long distance. Arti long distance berarti bukan dekat, jauh. Nah, peristiwa yang kita belajar pada saat ini hal yang sangat rare. Tidak sering terjadi tatkala Tuhan membuat mujizat penyembuhan dari jarak jauh. Saya coba meneliti akan hal ini di Alkitab dan saya ingin membagi kepada saudara-saudara bagaimana power of healing, kuasa penyembuhan dari jarak jauh ini bisa terjadi. Dan bagi Tuhan itu tidak ada hal yang mustahil. Namun sebelum kita menggali secara dalam, mari kita lihat di dalam teks firman Tuhan yang kita baca. Let us go to the context and text of the reading of the word of God. So that we can understand it. Kita belajar bersama-sama dari ayat yang ke-43. Disampaikan di sana bahwa setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Nah, kalau kita lihat di ayat 43 tanpa melihat ayat sebelumnya, maka kita tidak mengerti apa yang dimaksud ayat sebelumnya itu. Nah, dikatakan di ayat sebelum di sana, kita lihat disebut bahwa orang-orang Samaria mau supaya Tuhan Yesus tinggal di tempat mereka itu selama beberapa hari. Mari kita lihat di ayat sebelum dari pasal 4. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Mengapa mereka ingin supaya Tuhan Yesus tinggal dengan mereka?
Karena mereka ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Dalam khotbah-khotbah sebelum kita pelajari tentang kitab Yohanes. Dan beberapa minggu lalu kita belajar itu tentang pertemuan Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Kita belajar tentang 5 keajaiban tentang Tuhan Yesus di dalam khotbah itu. Dan di situ terjadi tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan yang memiliki 5 suami tapi tidak resmi. Dia adalah seorang perempuan dari Samaria. Dan dalam konteks khotbah itu saya jelaskan bahwa perjalanan dari Yerusalem menuju ke Samaria itu cukup jauh. Dari Samaria lagi ke Galilea cukup jauh. Diperkirakan dalam Google bisa dibaca ada yang sebut sekitar 152 kilo. Kita orang Malang di sini, saya coba renungkan dari sini ke Batu, itu tidak sampai 30 kilo. Nah, kalau tidak sampai, taruhlah kita bilang 30 kilo lah, supaya lebih gampang. Nah, kalau 150 kilo dibagi 30, maka harusnya ada 5 kali dari sini ke Batu. Itu Tuhan Yesus jalan dari Yerusalem ke Samaria. Bukankah itu jauh? Saya juga bagi orang-orang di NTT misalnya di Kupang, saya juga bayangkan kira-kira jaraknya bagaimana. Kalau yang tinggal di Kupang, yang dengar khotbah ini, itu dari Kupang itu menuju ke Soe itu ya hampir 100 kilo. Tapi kalau 150 kilo lebih lagi. Saya juga coba menghitung dari jarak dari Malang sini menuju ke Surabaya. Dari sini menuju ke Sudiarjo itu sekitar 71 kilo. Nah, kalau 71 kilo berarti masih butuh lagi 70 kilo lagi, 2 kali lagi untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Berarti 2 kali. Malang, Sudiarjo. Jauh ya. Maka dalam konteks yang kita baca tadi sudah baca bersama, tatkala Tuhan Yesus dan murid-murid sampai di sana dikatakan Tuhan Yesus letih atau capek. Perjalanan yang jauh. Sebentar kita mau hitung lagi dalam konteks ke Kapernaum lagi saya mau hitung itu. Karena banyak orang belajar Alkitab, kita belajar Alkitab, saya juga belajar Alkitab, lihat di petanya kecil kayak gini, kita pikir dekat-dekat saja. Tapi tatkala dengan ada Google sekarang, kita bisa ketik di Google dan kita bisa lihat jarak-jaraknya itu. Untuk kita bisa bayangkan, how far was it? Berapa jauh perjalanan itu? Maka Tuhan Yesus sampai ke Samaria, ketemu dengan perempuan itu, harus istirahat dan mereka harus makan, masuk akal. Karena capek masuk akal. Dan saat itu, dia diminta untuk ada di Samaria dan tinggal di situ 2 hari itu juga masuk akal. Kenapa? Karena sebentar dia mesti tidur untuk berjalan lagi dari Samaria menuju ke Galilea. Nanti dalam konteksnya dikatakan dia ada di sana 2 hari dan dia berangkat ke Galilea. Dan dalam konteks selanjutnya Galilea itu dia menuju ke Kana. Tempat di mana dia buat mujizat air menjadi anggur. Dia ada di Samaria 2 hari karena dia diminta untuk memberikan pengajaran dan tentu pasti ada banyak mujizat juga terjadi di sana. Karena di mana Tuhan Yesus ada itu selalu ada itu pengajaran, khotbah, tanya jawab, diskusi, perdebatan, kemudian mujizat terjadi supaya orang-orang percaya dan betul dikatakan dalam ayat yang selanjutnya ayat 41 lebih banyak lagi orang-orang menjadi percaya. Saat dia di Samaria itu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. 2 hari dia ada di situ. Mereka terima dia sebagai
juru selamat dunia, sebagai Mesias, tentu sebagai Allah. Saudara-saudara harus ingat bahwa bagi orang Yahudi, orang Samaria itu bukan Yahudi tulen. Mereka itu dianggap Yahudi yang campuran, yang tidak dianggap sebagai yang benar. Mereka bahkan tidak suka dekat dengan orang Samaria itu. Makanya waktu murid-muridnya itu yang adalah orang Yahudi lihat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, mereka heran. Bukan saja karena dia perempuan Samaria, tetapi laki-laki itu tidak boleh bicara dengan perempuan. Tapi karena Tuhan Yesus mau selamatkan perempuan itu, dia mengambil waktu untuk bicara dengan perempuan itu. Karena sebentar lagi dia tahu bahwa dia akan membawa firman itu ke kota Samaria. Sehingga wanita itu menjadi jembatan untuk berita Injil disampaikan ke kota Samaria yang dianggap kota najis bagi orang-orang Yahudi. Nah, di sini menjadi jelas bagi kita apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Tatkala dia sebelum naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan seluruh penjuru bumi. Sebelum murid-muridnya jalan, beritakan Injil ke seluruh penjuru bumi, ke Samaria, dia tunjuk contohnya. Dan banyak orang tidak lihat ini. Tuhan Yesus tidak bawa Injil saja ke Yerusalem. Tuhan Yesus juga bawa Injil ke Yerusalem, ke Yudea, dan Samaria. Sekarang orang-orang mendengar Injil. Kenapa? Karena dia mau supaya orang-orang di Samaria itu juga diselamatkan, maka dia setuju dengan mereka untuk tinggal di Samaria selama 2 hari. Selama 2 hari ini dia mengambil waktu untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, untuk memenangkan mereka dan benar. Mereka diselamatkan. Nah, selama dia ada di Samaria 2 hari itu, dia lalu berangkat ke Galilea. Sekarang saya mau gambarkan picture petanya lagi. Yerusalem, Samaria, ratusan kilo, kemudian Samaria menuju ke Galilea. Saudara-saudara pasti ingat tentang Danau Galilea. Tuhan Yesus lahir datang dari sana. Nazaret ada di situ, Kana ada di situ, Danau Galilea ada di situ. Ini jalan jauh lagi.